Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Romo Hadi Setiawan dalam acara Oke, hari hari ini ini, Orang Kudus Kudus hari hari ini. ini. Baik, selamat pagi Romo Hadi. Selamat pagi Yosua. Bagaimana kabarnya Romo hari ini? Baik-baik, amin. Baik-baik, amin. Nah, hari ini tanggal 6 April 2023 kita memperingati Kamis Putih. Nah, makanya baju saya putih, Romo Hadi juga albanya putih. Nah, tentu kita penasaran kan, apa sih makna dan kenapa sih kita merayakan Kamis Putih? Nah, langsung saja Romo Hadi, apa sih latar belakang dan makna dari perayaan Kamis Putih ini, Romo? Tadi Yosua selamat pagi. Tadi Yosua katakan baju kita putih. Yang diinginkan dalam perayaan Kamis Putih adalah hati kita putih seperti salju. Sejarah, ya, berbicara tentang karya kasih Tuhan yang amat sangat luar biasa dan direfleksikan oleh gereja. Berawal dari kehadiran Yesus yang kemudian memanggil para murid mengumpulkannya. Dan mereka sebagai orang-orang Yahudi melaksanakan perayaan-perayaan keyahudian mereka, termasuk Yesus. Yang dimulai dengan masa kecil Yesus misalnya. Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk disunatkan. Membawa Yesus ketika berusia 12 tahun sebagai orang Yahudi tulen. Dan Yesus hidup dalam keluarga Yahudi. Dari keyahudian berkaitan dengan kemanusiaan. Namun ternyata Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Dan ini dibuktikannya melalui sejarah kehidupannya. Refleksi tentang Yesus yang wafat, bangkit dan menyelamatkan itu pasca kejadian. Yang dirayakan pada hari Paskah. Nah, lalu dari kebangkitan itu, gereja mulai merefleksikan langkah-langkah apa yang dibuat oleh Yesus itu. Yang diperingati oleh para murid alias gereja. Maka lahirlah yang disebut dengan kalendarium liturgi. Ya, di mana selama 40 hari kita memasuki masa Prapaskah, diawali Rabu Abu. Kemudian memasuki setelah 40 hari kurang, kita memasuki yang disebut dengan Minggu Sengsara, yang diawali dengan Minggu Palma. Di sana Yesus dielukan sebagai raja. Namun pada hari Kamis ada perubahan yang luar biasa. Yesus merayakan Paskah, rupanya Paskah terakhir yang dilaksanakan bersama dengan para murid. Biasanya Yesus membuat rumusan pada perjamuan malam itu mengikuti tata cara agama Yahudi. Namun pada hari itu yang diperingati sebagai Kamis Putih, ada dua hal yang dilakukan oleh Yesus. Kita tahu bahwa ketika kita memasuki rumah orang Yahudi, biasa kita harus cuci kaki, tentu sebagai tuan. Tetapi pada malam itu, Petrus sampai heran karena Yesus membasuh kaki para murid. Maka terjadi dialog. Mengapa hanya kakiku saja? Mengapa tidak semua? Lalu Yesus jawab, tidak harus semua. Dalam peristiwa itu, Yesus mengajarkan kepada para murid untuk saling melayani. Tidak ada lagi tingkat-tingkatan bos dan hamba, tapi sebagai saudara. Maka lalu pada hari Kamis Putih, di mana kita merayakan memasuki hari suci itu, gereja dalam perjalanan persaudaraan tadi merayakan misa Krisma, di mana para uskup dengan para imam dan khususnya uskup memberkati minyak-minyak
untuk orang sakit, untuk krisma, untuk baptis. Dan sekaligus para imam mengadakan janji kembali taat kepada uskup. Ya. Disebut misa krisma. Kalau kita perhatikan perjamuan malam terakhir Yesus itu, Yesus mengubah rumusan tadi yang dikatakan orang Yahudi, yaitu kami bersyukur kepadamu karena apa? Sudah dibebaskan dari belenggu, perbudakan dan sebagainya. Tetapi kali ini Yesus memberikan rumusan baru yang kita kenal dalam Ekaristi, disebut kata-kata konsekrasi. Yesus memecah roti dan mengatakan, inilah tubuhku bagi kamu semua, makanlah. Mengangkat piala, dikatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru, minumlah sebagai kenangan akan daku. Maka Gereja Katolik kemudian mengambil inti dari apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai sakramen Ekaristi, puncak dari seluruh sakramen. Maka Kamis Putih merupakan sebuah refleksi yang luar biasa. Ya, tadi sudah misa krisma, kemudian Yesus mengajarkan hidup bersaudara, saling melayani, lalu melahirkan Ekaristi dan juga sakramen imamat. Jadi imamat dengan Ekaristi itu satu kesatuan. Lalu pada hari Kamis Putih juga kita melihat para imam itu mengadakan konsekrasi dengan hostia yang begitu banyak sekali. Nah, itu kenapa, Rom? Ya, karena nanti pada hari Jumat tidak ada misa. Oh, oke. Baru ada misa nanti malam Paskah. Malam Paskah. Ya, di mana saat itu betul kita merasakan kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Maka diadakan pentataan dan dipindahkan tabernakel itu. Lalu kita mengadakan tuguran. Oh iya betul, ya. tuguran. Nah, itu tadi berkaitan dengan kekudusan, kesucian. Maka dalam bahasa Indonesia disebut Kamis Putih. Ya. Dalam bahasa Inggris kan Holy Thursday. Kamis suci. Kamis suci. Jadi makna dari Kamis Putih ada dua hal tadi. Satu, saling melayani sebagai saudara, duduk dan berdiri sama tinggi dan sama rendah dalam kasih Yesus. Yang kedua, menerima tubuh dan darah Kristus sebagai ungkapan iman kita. Dan kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh imam dalam setiap Ekaristi itu betul-betul tubuh dan darah Kristus. Maka kalau kita perhatikan, ada beberapa mujizat yang berkaitan dengan mujizat Ekaristi. Yang paling besar itu di Lanciano. Lanciano itu di Italia Selatan. Dan di sana, dalam sejarahnya, ada seorang imam yang ragu-ragu. Setiap kali dia merayakan Ekaristi, mana mungkin toh dengan kalimat inilah tubuhku, inilah darahku, kok roti bisa jadi berubah jadi tubuh Kristus dan juga anggur bisa jadi darah Kristus. Rasanya nggak masuk di akal. Ngomel setiap hari. Ya, mungkin Yesus ingin memberikan padanya penjelasan. Karena bagi banyak orang juga yang tidak percaya kan. Maka pada suatu hari ketika dia merayakan Ekaristi itu, dia terkejut. Kenapa? Ketika dia mengangkat roti hostia itu berubah. Demikian pula anggur yang dalam piala itu berbuih. Seluruh meja itu dipenuhi dengan darah. Tetapi kemudian setelah dia minta ampun, ya, seperti Thomas, Tuhanku dan Allahku, betul. Maka lalu roti dan anggur itu menyatu menjadi segumpal daging. Sampai hari ini ada. Jadi yang kita terima itu tubuh dan darah Kristus, ya, yang luar biasa. Ya. Itulah perayaan pada hari Kamis Putih yang merupakan sebuah hadiah terindah yang Yesus berikan kepada kita sebagai gereja, yaitu sakramen
Ekaristi yang kemudian melahirkan sakramen imamat. Luar biasa sekali Romo Hadi sudah membagikan kisah yang ya sangat-sangat saya sendiri terkesima begitu ketika mendengar penjelasan Romo Hadi, terutama tadi Romo Hadi bisa memberikan sebuah kesimpulan yang jelas, yang sangat bernas begitu ya, bahwa ternyata Kamis Putih itu adalah hadiah dari Tuhan sendiri, Tuhan Yesus kepada kita, yang kemudian kita teruskan dalam gerejanya tentang sakramen Ekaristi sebagai puncak kehidupan kita. Jadi ya meskipun kita tadi kan Romo sudah sampaikan ya Kamis Suci begitu, namanya Holy Thursday, Kamis Suci. Ya memang kita sering kalau di Indonesia kita pakai pakaian serba putih begitu untuk melambangkan ini putih itu suci begitu ya Romo ya. Tapi ya seperti tadi Romo sampaikan bahwa yang diminta oleh Yesus dalam perayaan ini adalah kita ingin hati kita jadi tidak hanya pakaian tetapi hati kita juga kembali putih, kembali suci begitu. Baik. Sekali lagi terima kasih Romo Hadi sudah membagikan kisah yang luar biasa kepada kita dalam kita memperingati hari ini, hari Kamis Putih. Dan semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menjadi inspirasi dan kekuatan iman bagi kita semua. Baik Romo, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Saya mohon Romo Hadi berkenan memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau memberi kepada kami minggu sengsara, di mana kami mengenangkan sengsara Yesus. Engkau juga memberi pada kami hari suci, di mana kami mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus yang melahirkan sakramen Ekaristi bagi kami, bagi gereja, juga melahirkan sakramen imamat sebagai karya kasih-Mu. Maka pada hari di mana kami memperingati perjamuan malam terakhir, juga cinta kasih persaudaraan, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua, agar kami tetap hidup dalam cinta kasih, dan kami mendapatkan juga gizi rohani setiap hari dalam Ekaristi, sehingga setiap kali kami diberikan kesempatan, kami ingin hadir dalam Ekaristi, merasakan kehadiran Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Ini semua ya Bapa kami persembahkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hadi, terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari atas kebersamaan kita pada hari ini, dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya. Oke hari ini, oke hari